Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang saya kembali bisa menyapa Anda melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari kita pasti pernah mendengar atau bahkan mengucapkan kalimat-kalimat motivasi yang berbunyi seperti misalnya, kamu bisa, kamu pasti bisa, yuk bisa yuk, kamu pasti kuat, kamu hebat, kamu pasti bisa melalui semua ini. Nah saudara, kalimat-kalimat motivasi seperti ini biasanya kita tujukan kepada sahabat kita, kepada saudara kita, kepada teman-teman kita, terutama pada saat mereka mengalami masa-masa krisis, mereka mengalami saat-saat sulit yang sedang mereka hadapi. Di dalam ilmu psikologi saudara, self-efficacy atau efikasi diri atau keyakinan pada kemampuan diri kita sendiri adalah salah satu kunci utama untuk dapat bangkit dari krisis atau keterpurukan hidup yang sedang dialami oleh seseorang. Nah itu sebabnya tidak heran kalau kita seringkali mendengar kalimat-kalimat motivasi yang berpusat pada kemampuan individu untuk mampu bangkit dan melewati masa-masa terberat yang sedang ia hadapi. Tetapi saudara, bacaan kita hari ini dari Mazmur 143 ini sangat menarik untuk kita renungkan. Mazmur 143 saudara adalah sebuah doa yang dinaikkan oleh Daud di dalam situasi krisis yang sedang ia hadapi. Nah bagi sebagian orang saudara, mungkin juga bagi kita, doa itu mungkin tidak lebih dari sekedar sebuah, dalam tanda kutip, sebuah mantra gitu saudara. Sebuah mantra yang diucapkan berulang-ulang di saat kita gelisah ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita mendapatkan kelegaan atau mendapatkan ketenangan ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat doa itu. Tetapi yang menarik saudara bagi Daud di dalam Mazmur 143, doa ternyata jauh lebih mendasar daripada itu. Doa adalah sebuah relasi kebergantungan yang intim, yang akrab dengan Allah. Dan kalau Anda membaca bagian ini, Anda akan melihat bahwa di sana Daud percaya bahwa hanya kepada Allah saja ia dapat berseru, karena Allah yang pasti akan mendengarkannya. Daud melandaskan doanya pada kesetiaan Allah dan pada sebuah kesadaran bahwa tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mampu, yang berdaya di hadapan Tuhan. Di ayat kedua dikatakan, janganlah berperkara dengan hambamu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapanmu. Dan di dalam kegentarannya di hadapan Tuhan itu, dia menyadari bahwa kehidupannya sebagai orang percaya juga tidak selalu ada di jalan yang mudah. Di ayat yang keempat kita membaca, semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Tetapi sedang menarik, Daud percaya bahwa kelegaan dan keselamatan yang sejati hanya dapat dia temukan di dalam Tuhan yang penuh kasih setia. Di ayat ke-8 Daud mengatakan, perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah ku angkat jiwaku. Jadi saudara, di sini doa Daud dinaikkan bukan semata-mata supaya ia dilepaskan dari musuh-musuhnya, dilepaskan dari beban-beban hidupnya. Tetapi di sini dia memohon supaya Tuhan mengajarkan kepada dia untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya dan menuntun dia di tanah yang rata. Itu istilah yang digunakan. Ayat ke-10, ajarlah aku melakukan kehendakmu, sebab engkaulah Allahku. Kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata, di kehidupan yang benar, yang sesuai, sejalan dengan apa yang Allah kehendaki. Nah saudara dikasih Tuhan, ketika kita menghadapi situasi krisis atau pergumulan dalam kehidupan ini, apapun bentuknya, percaya diri, kepercayaan pada kemampuan diri sendiri tentu menjadi hal yang sangat baik dan tentu memang harus kita miliki. Tapi kita belajar dari doa Daud ini saudara, sebagai orang beriman,
Ada satu hal yang harus menjadi landasan utama di dalam kehidupan kita, yaitu bahwa kita diundang untuk selalu pertama-tama meletakkan iman dan percaya kita pada kuasa Tuhan yang menopang dan memampukan kita menjalani kehidupan dengan segala dinamikanya. Pertanyaan untuk kita renungkan, apakah hari ini kita percaya bahwa di dalam segala hal yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, di dalam suka duka kita, di dalam setiap upaya yang kita lakukan untuk bangkit dari keterpurukan kita, apakah kita percaya Allah pun turut bekerja di dalam segala sesuatunya, menolong, menopang, dan memampukan kita? Selamat merenungkannya. Salam.